Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mayasari dengan NIM 0307212036, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas tentang karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Poin-poin yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian bahasa dan globalisasi, 2. Perkembangan bahasa Indonesia, ketiga, fungsi dan peran bahasa Indonesia di era globalisasi, keempat, perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi, dan yang kelima, dampak globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Langsung saja kita bahas ke poin yang pertama, yaitu pengertian bahasa dan globalisasi. Bahasa adalah ilmu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa juga merupakan media untuk menyampaikan maksud sesuatu ataupun untuk dimengerti oleh orang lain. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan etnis dengan latar belakang bahasa berbeda. Globalisasi merupakan kecenderungan masyarakat untuk menyatu dengan dunia, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi massa. Selain itu, para cendekiawan barat mengatakan bahwa globalisasi merupakan suatu proses kehidupan yang serba luas, tidak terbatas dan merangkum segala aspek kehidupan, seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Selanjutnya, poin kedua yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan-peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh pada tahun 1380. 2. Prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Ketiga, Prasasti Talang Tuwo di Palembang pada tahun 684. Keempat, Prasasti Kota Kapor di Bangka Barat pada tahun 686. Dan yang kelima, Prasasti Karangbrahi, Bangko Merangi, Jambi pada tahun 688. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Poin yang ketiga yaitu fungsi dan peran bahasa Indonesia di era globalisasi. Fungsi bahasa Indonesia di era globalisasi yaitu 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri, 2. Bahasa sebagai alat komunikasi, 3. Bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial, dan yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah sebagai alat komunikasi sosial di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi-fungsi yang dimiliki oleh bahasa baku yaitu 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekhasan, 3. Fungsi penambah kewibawaan, dan yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Peran bahasa Indonesia di era globalisasi. 1. Sebagai lambang kebangsaan negara, 2. Sebagai lambang identitas nasional, 3. Sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang keempat sebagai alat penghubung antar budaya dan daerah. Selanjutnya, poin keempat yaitu perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai jati diri bangsa Indonesia perlu dibina oleh setiap warga negara Indonesia, terutama dalam era globalisasi ini.
Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar kemungkinannya terjadi pada era globalisasi ini. Batas antar negara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Yang penulis maksud di sini adalah tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi pemakaiannya. Bahasa Indonesia menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa pada era globalisasi ini. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Poin terakhir yang kita bahas yaitu dampak globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dampak tersebut terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia. 3. Meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang keempat, pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan dampak negatifnya yaitu 1. Masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 2. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. 3. Bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. 4. Memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang kelima, hilangnya budaya tradisional. Nah, jadi inti dari pembahasan kali ini yaitu baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita harus lebih dapat menghargai bahasa Indonesia dengan cara lebih senang menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing, dan terus bangga dengan bahasa yang telah kita miliki. Mungkin ini saja video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.